Halo sob, balik lagi bareng gue Roy di sini. Pada video kali ini gue lagi mau buat tutorial aplikasi Electronic Workbench atau yang biasa disebut EWB dalam pengaplikasian mata kuliah praktikum rangkaian listrik. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Halo sob, balik lagi bareng gue Roy di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tutorial EWB dengan bahasan teori star delta, di mana dalam bahasan ini kita akan menggunakan star delta untuk menyederhanakan rangkaian resistor yang kompleks berbentuk delta ke star sehingga dapat diselesaikan dengan mudah. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja gue buat tutorialnya. Seperti biasa, yang kita butuhkan adalah baterai atau sumber, resistor, lalu ampere meter, dan juga voltmeter. Nah, karena rangkaiannya sedikit kompleks, jadi gue mau buat rangkaiannya terlebih dahulu, oke? Jangan kemana-mana, tunggu ya. Nah sob, gue udah selesai nih buat rangkaian star deltanya, di mana yang bagian kiri itu merupakan rangkaian delta, dan yang bagian kanan adalah rangkaian star atau bintang. Hal yang pertama harus kita lakuin adalah memasukkan nilai di rangkaian deltanya, yaitu di mana R1-nya sebesar 470 ohm, R2-nya 150 ohm, R3-nya 150 ohm, R4-nya juga 150 ohm. Nah, ini cukup unik nih sob, angkanya sama. Lalu R5-nya 470 ohm dan R6-nya 56 ohm, beserta V sumber sebesar 50 volt. Nah, setelah dari rangkaian delta ini sob, kita merubah ke rangkaian star di sebelah kanan. Nampak ada perubahan, di mana di sini terdapat RA, RB, dan RC, di mana RA, RB, dan RC ini kalau di dalam soal itu bentuknya adalah bintang, di mana posisi bagian kanan, kiri, dan bawahnya, atau di pinggir-pinggirnya. Dari mana gue dapat RA 50 ohm, RB 50 ohm, dan RC 50 ohm? Yaitu dari rangkaian delta tadi sob, di mana menggunakan rumus RA sama dengan R2 dikali R4 dibagi R2 ditambah R3 ditambah R4, atau angkanya 150 dikali 150 lalu dibagi 150 ditambah 150 ditambah 150, sehingga jika dijumlah sebesar 22.500 dibagi 450, sehingga mendapatkan angka 50 ohm. Karena R2, R3, dan R4-nya sama sob, 150 ohm, pasti RA, RB, dan RC-nya sama sob. Karena rumus RB juga menggunakan R2 dikali R3 dibagi R2 ditambah R3 ditambah R4. Otomatis sama dong sob, angkanya 150 semuanya, sehingga menghasilkan jumlah 22.500 dibagi 450 sama dengan 50 ohm. Terbukti sama. Nah, kita cek RC-nya. RC-nya menggunakan rumus R3 dikali R4 dibagi R2 ditambah R3 ditambah R4. Angkanya 150 juga, sama dong pasti, yaitu 22.500 dibagi 450 sama dengan 50 ohm. Nah, setelah kalian dapat nilai RA, RB, dan RC, kalian tinggalin aja nih rangkaian deltanya. Kita beranjak ke rangkaian star atau yang di sisi kanan. Apa sih yang harus kita cari? Yaitu nilai dari seri sob, di mana R seri 1 merupakan bagian di sebelah kiri yang saya blok. Nah, ini yang harus kita serikan, yaitu RB ditambah R5 atau 50 ditambah 470, yaitu 520. Lalu seri kedua yaitu yang kanan sob, RC ditambah R6, 50 ditambah 56 sebesar 106.
Nah, R serinya udah ketemu nih sob. Kita beranjak ke R paralel, yaitu rumusnya R seri 1 dikali R seri 2 dibagi R seri 1 ditambah R seri 2, yaitu 520 dikali 106 dibagi 520 ditambah 106, sehingga 55.120 dibagi 626 sama dengan 88,05 ohm. R paralelnya sudah didapat, kita lanjut ke R total, yaitu dengan cara atau rumus R1 yang ada di atas ini 470 ditambah RA ditambah RP, yaitu menghasilkan nilai 608,05. Nah, sekarang gue mau nyalain dulu nih EWB-nya biar kalian bisa lihat angkanya juga. Nah, kan kelihatan kan sob? Nah, setelah dari RT itu, kita cari I total nih. Kenapa I totalnya bisa 82,23 mA? Yaitu rumus IT adalah V sumber dibagi R total. V sumber kita 50 volt. Nah, R total tadi 608,05. Jadi, IT-nya atau I totalnya adalah 0,08223 ampere. Nah, karena ini satuannya miliampere, kita konversikan dari ampere ke miliampere, sehingga menjadi 82,23 miliampere. Setelah I total nih, udah ketemu nih. Ini juga udah selesai sebenarnya sob. Tapi biasanya ada pertanyaan. Nilai dari IR5 dan IR6 yang ada di bawah sini. Dari mana bisa dapat segitu? Dengan rumus IR5 sama dengan R seri 2 dibagi R seri 1 ditambah R seri 2. Lalu dikali I total, sehingga menghasilkan nilai 13,92 mA. Nah, untuk IR6 juga sama sob, cuma beda penempatan R seri aja, yaitu rumusnya R seri 1 dibagi R seri 1 ditambah R seri 2 dikali I total, sehingga menghasilkan nilai 68,31 mA. Nah, udah selesai nih sob. Tips dari gua, kalian nggak usah ngapalin rumusnya, kalian hafalin aja konsepnya dan bentuknya. Jadi, pada saat mengerjakan, kalian nggak bakal sering lupa tuh kalau kalian hafal konsepnya. Dibanding kalian menghafal rumusnya, kalian pasti bingung nanti pas mengerjakannya. Oke? Mungkin segitu aja dari gua. See you on next video.